Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Sudah la ilaha illallah, sudah Muhammad Rasulullah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah. Kita bersyukur hari ini dalam majelis yang dalam keadaan hujan. Tentunya tak mengundurkan semangat kita. Karenanya bersyukur karena nikmat yang diberikan oleh Allah atas kita dan kemurahannya itu ya dibanding banyak hamba-hambanya yang lain ya, maka bersyukurlah kepadanya, di antaranya dengan mengeluarkan sebagian nikmat tersebut atas kalian. Maka di antaranya bersyukur itu dengan berinfak ya. Dan hiburlah saudara-saudara kalian yang tidak memilikinya. Infak juga menghibur saudara-saudara kita. Karena ini sudah sekian kali disampaikan bagaimana sebagai orang beriman kita itu harus peduli, harus peka terhadap saudara kita yang membutuhkannya gitu. Misalnya, kalaupun misal kita belum bisa memberi, ya kita jangan menghardik dia, jangan bicarakan dia di belakang, atau pula ketika belum bisa memberi, ya kita jangan menyebut kesalahan, ya, gitu. Apalagi di depan dia sendiri itu ya. Ini salah satu pelajaran buat kita ya gitu. Ya. Karena ini salah satu bentuk kepedulian pada saudara kita ya dengan memberi itu ya, memberi. Bahkan ya harus misalnya saat itu pula kalau kita belum bisa ya berilah dengan ilmu misalnya kan, kata Ibnu Qayyim, kasih ilmu itu juga infak yang utama gitu. Lebih-lebihnya lagi dengan harta juga gitu. Nah itu terkadang itu ya di kita misalnya orang nggak sanggup ngasih, dikatakan kalau kamu apa mengatakan demikian ya, kalau misalnya lagi butuh lagi apa gitu ya, buat ini buat itu ya gitu, kemudian kita gitu ya, padahal itu adalah saudara kita, itu adalah misalnya jamaah kita, itu adalah kerabat kita, kenapa kita nggak peduli padanya gitu ya gitu. Karena itu ciri keberuntungan ya. Wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun ya, dalam surah Al-Hasyr ayat 9 tuh ya gitu. Gitu. Orang yang memelihara dari kekikiran tuh ya, maka dia adalah orang yang beruntung tuh. Jadi ciri orang yang peduli pada saudaranya sendiri adalah dengan berinfak gitu ya, dengan menghilangkan sifat ya, menghilangkan rasa, menghilangkan sifat kikir ya gitu. Ya orang kikir itu kan kayak gitu kan, digoda oleh setan ya. As-syaitanu ya'idukumul faqra tuh. Setan itu menggoda kalian supaya apa? Takut akan kefakiran tuh. Gitu. Sehingga mau infak sedikit takut kurang, takut gak punya tuh ya, mau ngasih sedikit padahal gak seberapa tuh ya, kita kasih kepada orang yang musafir, kita beri gak seberapa gitu ya, gak habis 50.000 gitu ya, enggak gitu ya. Nah itu
Ini yang kadang jadi ya, orang itu kenapa susah tuh ya berinfak, kenapa susah untuk bersedekah tuh ya. Nah, itu karenanya banyak sekali Allah menyandingkan sholat dengan zakat dalam Al-Quran itu ya, karena sholat itu mengandung keikhlasan hanya kepada zat yang disembah, sedangkan zakat dan nafkah mengandung berbuat baik pada sesama gitu ya. Begitu juga sedekah gitu ya, itu berbuat baik pada hamba-hambanya. Maka tanda dari kebahagiaan seseorang adalah keikhlasannya kepada Allah yang disembah dan usahanya dalam memberikan manfaat kepada orang lain gitu ya. Apa sih kontribusi kita kalau kepada orang lain gitu ya. Kalau kita nggak bisa bantu, kita jangan sakiti hatinya gitu ya, gitu. Jangan sakit hatinya, ya, jangan mengganggu, kan gitu. Ini sudah mau berinfak disakitin hatinya, dikata-katain gimana gitu ya. Nah itu kan bahkan dia larang dalam Al-Quran dan bisa jadi menghapus kesalahan, menghapus amal itu sendiri gitu ya, menghapus amal itu sendiri. Yaitu apa? Ketika dia berinfak disebutkan ya kesalahan-kesalahannya ya gitu. Bilmani wal aza itu ya gitu. Masya Allah. Sehingga apa artinya? Ketika lisan ini tidak dijaga, padahal ya dengan menjaga lisan itu adalah sebuah bentuk sedekah ya. Senyumnya kan bentuk sedekah dengan menjaga lisan, kecuali lisan ini dengan perkataan yang bermanfaat itu adalah bentuk sedekah ya. Ya. Manfaatkan lisan ini dengan perkataan yang baik-baik, itu bentuk sedekah ya. Jangan ganggu orang lain, itu bentuk sedekah ya. Nah itu. Dan tanda kesengsaraan seorang hamba adalah tidak adanya kedua perkara tersebut pada dirinya, yakni tidak ada keikhlasan dan tidak ada pula perbuatan baik pada sesama. Maka ini adalah sebuah pelajaran bagi kita agar menjadikan bentuk kebiasaan ya, gitu, bentuk habit kita. Di antaranya apa? Ingin selalu memberi kebaikan, ingin selalu bermanfaat pada orang lain gitu ya, bukan hanya pada sendiri. Surga itu terlalu sepi kalau ditempati oleh sendiri gitu ya. Nabi Adam aja nggak kuat gitu ya. Ya, tinggal sendiri di surga walaupun segala kenikmatan itu ada gitu ya. Karenanya kita harus senantiasa mengajak orang lain, memberikan manfaat kepada orang lain. Dan salah satunya apa? Memberikan manfaat dengan memberi yang kita mampu itu ya. Sedekah diantaranya kan minimalnya. Kalau tidak mampu ya sudah, jangan singgung hatinya gitu. Nah itu ya, jangan diganggu hatinya, jangan sampai menyakiti pada hatinya. Maka berilah perhatian pada sholat kita dan juga pada jiwa kita agar selalu bagaimana caranya bermanfaat bagi orang lain, bisa bermanfaat dengan ilmu, dengan harta, dengan jasad itu ya. Maka itulah kenapa bukti ketakwaannya gitu. Nah itu. Dan pula di antara bukti kita menolong saudara kita ya gitu. Menolong saudara kita ya, kita nggak usah
ribet-ribet ya, gitu. Nggak usah susah-susah gitu ya. Ada saudara kita yang sakit misalnya, ya udah kita kalau nggak mampu, misalnya kita hanya mendoakan, ya sudah mendoakan gitu ya. Jangan jadi persoalan ketika kita tidak mampu memberi yang manfaat pada orang yang sakit, kemudian kita misalnya dengan lisan-lisan kita justru menambah sakit, menambah luka, itu jadi persoalan gitu ya, gitu. Maka kita doakan, kita jenguk, itu juga sudah ya bentuk peduli pada saudara kita kan, bentuk infak juga tuh ya. Nah itu ya, ini tentunya dari penjelasan ini saya tidak akan memanjangkan tentang pembahasan perbedaan ya antara sedekah, infak dan juga zakat ya. Nah, tetapi tentunya di sini bagaimana mengarahkan pada ketakwaan kita. Kalaulah kita takut kepada Allah, maka kita juga kepada hambanya itu senantiasa menguatkan rasa takut itu ya, itu. Karena bisa jadi orang itu bakal, Allah juga bisa jadi biarkan dia gitu ya, dalam beramal misalnya seolah-olah bagus, seolah-olah hebat, seolah-olah lebih baik, sedangkan pada saudaranya dia nggak peduli apa-apa, nggak peduli sedikit pun. Maka bisa jadi Allah berikan juga istidraj pada saat itu ya, ya istidraj, rasa aman, rasa tentram ya, sehingga aduh udah orang ya gimana gitu ya, jadinya nggak peka pada saudaranya, nggak peduli itu ya. Nah itu, maka ini bentuk ketakwaan, karenanya disandingkan ya, dikatakan dalam surah banyak tuh ya, kita ambil satu surah saja yang berhubungan dengan kematian dan sedekah tuh ya. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayya ahadakumul maut tuh ya, gitu tuh. Berinfaklah tuh ya, wahai orang-orang beriman tuh ya. Berinfaklah tuh ya, dan sebagian rezeki itu ya, sebelum kalian nantinya dijemput dengan apa? Kematian tuh ya. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib tuh ya. Nantinya mengatakan ingin kembali ke dunia tuh ya, gitu. Ketika datang ajal itu ingin kembali ke dunia, ingin dipanjangkan misalnya, ingin dipanjangkan umurnya, fa'asaddaqu wa akum minas solihin, dia ingin bersedekah tuh, ingin bersedekah ya, ingin bersedekah dan termasuk orang-orang soleh. Tapi kata Allah, wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha, tidak bisa tuh ya. Tidak akan selama-lamanya Allah undurkan tuh ya, tidak akan Allah undurkan kepada jiwa apabila sudah tiba itu ya ajalnya. Wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah mengetahui apa yang kalian amalkan tuh ya, tuh Maha mengetahui Allah ya terhadap apa yang kita amalkan tuh, gitu. Maka ini jangan disia-siakan hidup kita, maka kita upayakan selalu ya pada diri kita dan juga pada orang lain bermanfaat tuh ya.
itulah mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Insya Allah mungkin di waktu yang lain bisa dibahas seputar infak, ya. Nanti bisa di kesempatan berikutnya kita melanjutkan surah Al-Baqarahnya di ayat yang keempat, ya. Aku lakum lihada wa astaghfirullah li wa lakum wa afu minkum rabbana atina fid dunya hasanah benar rabbana atina bil qur'an baik la nabs wa inna salawat wa afafina amin ya mukallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.